Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa ba'du. Di pagi yang sangat mulia ini kembali dengan tidak bosan-bosannya kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sebahagian wilayah timur mungkin Allah sedang menguji saudara-saudara kita, namun di wilayah barat kita hari ini mungkin masih kita anggap masih bisa melaksanakan solat seperti hari ini. Wilayah sana na yang coi semayang ke lebakmon lam irayanya coi semayang, karena mon ngan iraya kamayang iraya ana ada dupat limon getanyo ronyo manteng namon emang urang coi ya hana. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan kepada kita, jangan sampai air yang meluap di Aceh Tamiang akan melimpah ke Lok Semawe. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lindungi. Kemudian pula kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, juga kepada seluruh para ulama, baik ulama mutaqaddimin, mutaakhirin dan yang mu'tabar. Yang mulia Abu Imam Syekh Masjid Kandang At-Tahril Kandang, yang hari ini juga diimami oleh saudara kita, guru kita Bapak Ustadz Hafifuddin, juga yang kami muliakan seluruh para pengurus masjid. Yang paling sangat kita banggakan adalah pengurus gerakan subuh berjamaah yang sudah kita kemas dalam 3 huruf SMS, yang pada pagi hari ini sudah berada di subuh 444. Lega pun sah. 444. Alhamdulillah berjalan, masih dibina oleh Abu Ali Al-Khadim, Bapak Ustaz Amin dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah. Makanya menyebut diawali dengan sebuah keikhlasan, pasti sukses dia. Apapun program perencanaan yang kita lakukan, tapi menyawai tatanya na TPP lu na EPE milu bahana nya hal-hal jalan. Apakah ada hak saya di situ? Tapi orang membuat gerakan subuh enggak pernah bertanya, "Ti bengah 3 berapa apa dum?" Ana urunnya. Maka ikhlas sampai hari ini Allah pertahankan. Dan kita enggak boleh pernah gentar, enggak boleh pernah merasa kendur. Seperti pagi hari ini mungkin sedikit agak, ya termasuk sedikit ini subuh hari ini, tapi kita anggaplah barangkali ini hujan dan sebagainya. Teman dan pegah hujan di Pak Amin bandar mathin kepada hana hujan di ulun si ulam di utun tambah bayi utun bayi mau rina om wallahu alam bimuradi. InsyaAllah mudah-mudahan semua dilindungi Allah. Hadirin Bapak Ibu semuanya, peserta jamaah subuh, InsyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, kehidupan kita ini tidak luput daripada cobaan Allah. Saya pagi hari ini sudah saya kemas judul lain, tapi tiba-tiba berubah. Karena jadwal ceramah, judul ceramah saya seperti kata televisi, jadwal siaran ini bisa sewaktu-waktu bisa berubah.
Maka berubah. Saya rubah Pak Afi, Pak Ustaz Ali kemarin bertanya ketika beliau langsung pulang dari Palu kemari, dari Manado. Judulnya hangat, tapi saya ubah hari ini karena saya melihat ini udah lain fenomena sekarang. Bapak Ibu, kalau kita hidup di dunia ini takkan pernah luput daripada cobaan Allah. Cobaan Allah itu selalu Allah arahkan kepada orang beriman. Percaya itulah. Kalau kita mengatakan bahwa kita sebagai seorang beriman, maka bersiap-siap menunggu cobaan Allah. Maka ada orang yang memandang ketika kita diuji oleh Allah semacam memberi statement penghinaan. Bukan. Yang karena nyan karena tidak. Orang beriman itu adalah orang yang paling banyak menerima cobaan-cobaan Allah, teguran-teguran Allah. Itu orang beriman. Maka sepanjang sejarah kehidupan manusia, orang yang paling banyak imannya, yang kuat imannya, paling banyak menerima cobaannya. Lihat para nabi. Tidak sebanding dengan cobaan kita pada hari ini. Para nabi dan rasul itu diuji oleh Allah bertubi-tubi, melipat-lipat diuji oleh Allah. Tetapi mereka tetap di dalam ketabahan, kesabaran. Ini sebuah pembelajaran masa lalu. Ketika kita memperingati hari Maulid Nabi saat ini, kita jangan asik dengan cerita-cerita yang tidak begitu penting. Banyak pembelajaran dari perjalanan hidup beliau sampai usia beliau 63 tahun, banyak pembelajaran, tapi kita lewati. Kehidupan beliau bagaimana itu? Luar biasa, ya. Penderitaan, fitnah, caci maki, itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Maka jangan heran kalau Aceh ini selalu diuji oleh Allah, karena Aceh adalah julukan Nanggro bersyariat, Nanggro Aceh Darussalam. Ini diuji sama seperti personnya. Kalau kita orang beriman diuji oleh Allah. Kalau kita menganggap diri kita itu daerah yang bersyariat, diuji oleh Allah. Afahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu jangan pernah memprakarsai dirimu sebagai seorang beriman, kata Allah. Meyang bahasa Aceh, bagi apa gahadra orang beriman? Tunggu dulu ujian saya. Ketika kita sudah melewati ujian Allah, baru kita boleh mengatakan saya adalah orang beriman. Maka sebelum kita diuji, jangan pernah kita memproklamirkan saya orang beriman. Diuji oleh Allah. Ayyutraku ayyakulu amanah wa hum la yuftanun. Diuji oleh Allah. Kita perkecil. Nah, hari ini kita kembali kepada wilayah kita hari ini. Hari ini sebagian saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur diuji oleh Allah dengan air. Air. Orang kalau nggak ada air mati. Air adalah sumber kehidupan manusia yang paling utama. Dalam bahasa keren disebut dengan sumber primer. Mianai mati. Tapi miya kalibah mati rit. Lagi urang hanapeng mati. Lepeng pi mati. Kadok kempeng. Yang kejid baik laki lelet hal Allah Taala. Khairul umuri awsatuha. Sah? Yang biasa-biasa mandang. Hai dah pak. Yang dah pak. Diuji oleh Allah dengan banjir. Dan menurut berita-berita yang setiap kita buka HP, grup dan sebagainya, saban hari. Dari kemarin ada orang yang sudah berhari-hari di perbatasan tak bisa. Keluarga saya kemarin dari barat kemarin mau ke Medan, ada acara pernikahan, 2 hari harus tidur di Langsa. Akhirnya ke Medan gak jadi, pulang kembali lagi. Kenapa? Air. Ini musibah.
Secara ilmu pengetahuan akan dijawab mungkin dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi, daya tampung di gunung sudah nggak ada lagi. Pohon-pohon kayu banyak yang sudah ditebang. Ketika pemerintah membuat sebuah aturan dan regulasi, bek koh bak kaya sembarangan, tu orang yang protes, bak draw ku kaya draw ku pula pursan draw na. Wate uronyo kamu urusan orang lain. Ini kita kan tak pahami hal seperti itu. Karena kita memahami agamanya sembahyang, puasa. Ini agama yang dalam pahaman neo. Di dalam pemahaman umat hari ini, agama itu apa? Solat. Agama itu apa? Ya puasa. Agama itu apa? Naik haji. Tetapi melakukan sebuah tindakan-tindakan, sikap baik secara lisan, pekerjaan, perbuatan mengganggu orang lain, itu agama, dosa hukumnya. Pana Abu Musyik Abu Menawar deng nya menan. Hana payah tayang hadis ayat le. Hana payah tayang hadis nunggu itu baca-baca hadis ayat. Oh dia baca, mudah dah dengar bidan. Setiap perbuatan, pekerjaan baik secara lisan, tindakan mengganggu orang lain, nya dosa. Sebaliknya, setiap perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan memberi azas manfaat secara umum, itu pahala. Itu konsep dasarnya begitu. Untuk berhidang dosa, miakeun urang teh baru teh bagi-bagi lam dosa ubud, dosa raya. Pokoknya dosa. Yang namanya dosa apui, yang namanya apui tutong. Bahubud baraya tamatit. Teman punya yang raya, ipegah leur pegah mangak raya. Wate gedek tiga ngoh yu. Nyo yang ya tu yang apui ubud. Becut. Lagi orang disiksa. Kalau kita ditembak mati di jantung mending seketuat habis umum. Makanya hukum tembak, hukum membunuh, bukan membunuh, menghukum dalam arti seperti itu harus dengan senjata yang tajam, yang megah mati. Tuam ada. Makanya kenapa ada hukum fiqh tentang menyembelih binatang dengan syarat pisau yang tajam. Hanya ngepisau-pisau ngerung tadi ya, menderita ngabi. Jadi makin berat siksaan, makin megah habis megah. Mamiya sikin dempe gerak. Aduh, nam warto aduh hana mati hilang. Pokoknya yang namanya dosa itu binasa. Nah, apa yang berbahagia jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah. Terserah dengan hukum kausalitas. Kalau kita kembali kepada hakikat itu, musibah itu bisa dihilangkan. Kalau kita lihat secara kacamata religius, agama, musibah itu bisa dipindahkan, bisa ditransfer ke tempat lain. Ya, punya bahasa ini. Musibahnya jadi pindah jut. Buktinya di sana kita ada doa tulak bala, doa hana ujin jit telake bena ujin, doa kena bi ujin. Nah, si doa tulak ujin. Nah, tema orangnya naik tulak Jakarta hasil tulak. Atuh ji mahamba ujin dum. Orangnya nabu. Nah, ada. Dengan apa kita tolak? Dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Menolak bala, baik bala secara person, bala secara kolektif, bala secara menyeluruh, nyan kita tolak. Dengan apa dan tolak? Dengan ibadah, dengan doa yang diiringi dengan ibadah. Tak melaki, tak berdoa kepada Allah. Bisa tertolak itu. Kadang-kadang kena bala-balanya oleh Allah kena waceh, karena uraceh god akhlak. Taat kepada Allah, jimu doa ya Allah baik nama kena nama belah di Medan ke deh. Nah, mesti menang-menang. Yang perti awak paju-paju B1 B2 ke deh hamba ya Allah. Mesti menang kira-kira. Gebili Allah. Itu secara hakikat. Maka semua itu kembali kepada Allah. Semua kembali kepada Allah.
Allah yang menentukan segala-galanya. Tidak akan terjadi sebuah kerajaan semut pun di atas permukaan bumi ini kecuali itu terjadi dengan kudrah dan iradah Allah. Itu pemahaman tauhid yang pernah baknanya oleh tuku-tuku. Han terjadi, han bergerak, mankah bergerak pejut, itu semua terjadi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil ladhim. Allah uji itu banjir. Maka kita doakan kepada Allah, kalau bagaimanapun itu adalah masuk wilayah Aceh. Kalaupun tidak masuk wilayah Aceh, Sumatera, masih juga kita satu tanah air. Kita doakan semoga Allah sayang, itu banyak yang sudah mengungsi. Nanti akan menimbulkan lagi beberapa hari ke depan itu dipastikan penyakit. Maka pemerintah Aceh Tamiang sudah mengumumkan itu adalah bencana alam. Tapi yang huronyo leh nato bantuan dari lu semua yang ada pulang. Nah, maka ketika orang sudah musibah begitu, tugas kita apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, tugasnya. Ini agama yan. Ini agama yan. Tolong menolong kamu dalam kebajikan. Jangan kamu tolong menolong dalam keburukan permusuhan. Permusuhan itu nggak bisa ditolong. Mesti nak kelompok ngan rencana ya pejeragop, kabantu lo dia, nyan harum bantu. Na sira urang na rencana ini ya pejatuh martabat gop. Nyo mengah media ino. Ada nan tulis lo pian ayo lo. Pegah apa ada betul. Mesti na rencana ya perut martabat gop, nepe saya berita beraya headline news, nyan roi ko dothang. Karena tujuan ya perut martabat gop. Tapi kalau tujuan itu yang benar, itu lain cerita. Ini yang penting disimak betul. Yang baik dengan kanghan. Tujuan untuk ya perut martabat gop, hanya kayu lah kemanan. Allah gedup aib beliau. Allah gedup aib manusia. Kepuasan dia buka-buka. Menyana aja sih long preh no lecip long preh no sampai tengok je long preh. Lecip me ayat dengan hadis apa Melayu tengok long ceramah hanya judul buka. Satu ayat saja. Membuka-buka ayat enggak ada. Membuka aib orang lain itu dosa. Nak ada paham dia? Oh nak nepu dengku. Jamaah dewe ke sah pertama. Buka aib gop kita yang ke. Bagaimana kita beragama? Kita beragama itu terkotak-kotak. Nyo yang ada begini, beragama kita terkotak-kotak. Tesuk baju jubah lagi nyo bro. Allahu akbar. Nah, okay? Dikala hana ada jubahnya kabur ada julam. Jadi agama itu tidak. Kalau pegah agol ayat, udkhulu fis silmi kafah, secara totalitas. Ujung ya hitam, ujung kaki jemekam, nya harus kafah Islam. Totalitas. Nya ayatnya cuma didengung di Aceh ubi-ubiraya itu leh yang untuk syariat Islam. Itu sebenarnya bukan seperti itu, enggak mesti syariat Islam. Orang beragama itu kafah, totalitas, menyeluruh secara keseluruhan Islam itu. Tidak boleh Islam sepenggal-sepenggal, tidak boleh. Tidak boleh sepenggal-sepenggal Islam. Harus totalitas. Dalam konteks tauhid, kita beriman kepada Allah enggak boleh 80%, enggak boleh 85, enggak boleh 90, 95 Ustaz, enggak boleh. 97 juga enggak boleh. 99 enggak boleh. Beriman kepada Allah 100%, hakul yakin. Allah itu Tuhanku, Muhammad itu nabiku. Selesai. Lo 30% aku petih ke nabi, tapi si persentenya kecadangan hana, tidak bisa. Ya, jamaah sekalian, itu agama. Membantu dalam kebaikan itu bagian daripada agama. Alhamdulillah. Ya, kita di dalam gerakan subuh SMS ini kita sudah lakukan itu. Sudah dilakukan oleh orang-orang petinggi-petinggi kita ini melalui cara membantu orang-orang yang susah. Orojeh long pegang secara pribadi, orojeh. Orojeh long secara pribadi galak-galak long kirim-kirim loy kirim pele pegal rumah memang belah juta long laki babak nge yang nah manudo kai muncul ba Abu Khadim istana surga long piu long long piu hai meno bagi habanya itu yang kemuno untuk pergi semangat mendang
Ya, pegrup mendang liang kada piyo ju. Ini adalah bagian daripada tolong-menolong. Nah, sekarang ada saudara kita di sana yang mungkin butuh. Nah, mungkin secara urgensitas itu ke sana dulu mungkin sekarang untuk saya ini. Ya apa salahnya mungkin nanti ada orang-orang yang mengumpul 1.000, 10.000, sudah ada sekian ya diantar. Begitulah kira-kira. Tapi jangan tolong menolong dalam kejahatan. Sebesar apapun, sekecil apapun kejahatan tidak boleh. Permusuhan sekecil apapun permusuhan itu dilaranglah agama. Nyo yang perlu dan pegah uronyo, uring Islam uronyo sedikit ada permasalahan, pihak-pihak yang anti itu sudah menunggu, langsung cuap dibungkus. Waktu dibungkusnya dipoles BO, terjadilah permusuhan antara kita. Laranglah agama. Daripada bermusuhan, lebih baik membiarkan sebuah perkara memang yang kira-kira hana membawa mudarat. Ayat hana, hadis pitan. Larangan pihana, iu pihana. Tapi nyan hana ayat yang jelas. Daripada tiada je sampai pakai urut, bah menang gede. Menang kira-kira. Ilo menang gepegah le untuk hajaman. Daripada nyan tayak perang karurung. Wate karu pecah hubungan. Wate ke pecah hubungan tu masjid lah ngempong ada wabah. Wate menantu menasah ada wabah. Je menasah awak belah deh. Nyo menasah awak belah no. Nyo imum A, je imum B. Karena imum tandingan. Alah agama hana menan. B sampai lagi jamun. Nabi sirau. Tapi karena jiu Nabi hayi pegat Nabi tandingan. Lahirlah Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Aswad Al-Ansi, Jubair bin Awamnya seperti nabi palsu demikian. Enggak boleh saling bermusuhan. Jamaah yang mulia. Jadi kembali kepada substansi permasalahan tadi udep kita nyonya uji. Permusuhan, fitnah yang bertebaran di atas muka bumi ini adalah bagian juga daripada ujian Allah. Bagaimana kita menanggapi secara ilmu pengetahuan, secara ilmu psikologi, itu adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengambil sebuah keputusan di dalam menghadapi permasalahan. Maksud orangnya. Tapi itu hancit apa salah. Orangnya kai pegahnya awak lo semawe kai diundang awak Kristen kena adum. Nyo kalau pegah ada anak urut tulis tiga itu mulai hana upu hilang ada ipinah lu sahab murah yo bijut. Nya bu menai lo me kalau agama. Mungkin lo gak pernah awak kafe kanan. Mungkin. Mungkin pemimpin daerah gak pernah mau kafe. Nyo kan masalah bela hana mungkin kan. Impossible. Mungkin kan. Nya bu yang boleh dengar era na bu. Nyo lo pubunya beo. Nyo ka pengah long. Masa long rupa-rupa cuma aku apa mau Yahudi kan mungkin. Tapi ini ada sebuah kesalahan sistem kita tidak tahu. Itu yo kamu kata hajur apa? Nanti timbul sara timbulnya je Abu Bangka ya he. Kelebu kayak gene cok long kana mangan kecak ngon. Tapi kan aku bawa fitnah tapi. Udah bu, ini pera ya tayo. Hanan hodang tengok perintah Pak Hengki lagi yo matin dak cok Pak Sulaiman. Ki banjaran jauh. Mana kalau ka lebu payah untuk baca ka aku piho baca. Hanayan. Mungkin ada sebuah kesalahan sistem. Kita hari ini yang haid menyekan bahasa Arab la tahli hailhiyah. Tanyo uronyo bukan mencari akar permasalahan kenapa itu terjadi, tapi kita menyalahkan. Mudah kan? Apa ni? CB awalnya ni. CB je mencari apalagi berbicara sistem, berbicara apa namanya itu sistem aplikasi. Kadang-kadang nak error. Nekalan guru menjanjam pol he malah naik wate disinkron data ni dia menemong. Sebab internetnya sabah yang pakai 200 juta orang. 200 juta. Sistem kai program ini. Nyo batas akhir verbal. Nyo bahasa data. Pak Pi kamu pun yang kengkeng bro. Nyo Pak Pi kena guru, mereka guru mereka yang apa? Kamu pun kan. Batas akhir verbal itu batas 12. Menyepoh 10 huruf tak verbal. Tapi error. Bahkan
banyak masyarakat yang sedang menggunakan internet. Hai damong ji. Pajak nanti dia kata damong malam. Malam baru mengai damong. Ye kerana ulam dia orang dah tak pegahnya nak faham je. Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj urap malam. Malam. Nak pernah nak tayang pakan malam. Tuhan kena pernah ketanya. Alat komunikasi itu menggunakan sinar gelombang elektromagnetik. Hok awak tekniknya lagi menyatalah ni Imran ni. Betul tak? Gelombang elektromagnetik senan. Muyau gelombangnya ramai dah pakai awak kapal dipakai gelombang dipakai mengirim pesan. Muyau malam burung lihat dengun. Penggunaan aplikasi itu sikit, makanya waktu itu mulai mangga internet peluk lagi dibit. Kadang-kadang hana dah nyok kadang-kadang yang ke TDB wate. Awalnya dikalan secara nasional, hana dikalan secara Aceh nyo nanggro syariah hana dikalan nasional dikalan. Tugas kita yo ino. Banda kalan oh mayo. Tacu nyobek. Ini enggak perlu, Ya tugas dia. Kadang kali pegat. Matai TV atas helm. Ini kan ada apa dia? Sudah kita checklist. Ini enggak butuh. Tapi kebak kamu yan. Kamu tugas terimong. Nah tugas bidang lain ni. Checklist hanut. Tapi kadang-kali checklist hunter baca kadang-kadang wate kabeh. Bisa jadi seperti itu. Contoh Pak Abu Ali yang surah PLN jemun. Yang pegah kerana Abu Ali. Buroje. Masyarakat itu menak PLN serbai sampai dengar itu menak. Pakan long merekon wardo rupiah ke bayi jino pujit tiba-tiba juta. Nyana awak PLN-nya si brodaka, si depo si pai. Padahal sistem kan ada tempat ni. Ye, nyan meterannya nampak bang Agli ketua Agli tanya makan tu. Meterannya produk manusia. Dia ada kullu syai'in ajaluh. Nampak mah? Nah betah. Izin nak kadal warsa yan. Muyo meteran katu. Ele baca. Error. HP nanu. Ya HP. Merukan HP model lagi pakai dua ramnya dempu dah jino. Handule aplikasi rakyat haram dum. Idong pehagan to 12 ram. Kadang-kadang rusaknya. Maka ji maklon yang kena pegang no. Getanya baik langsung sunguzan. Baik langsung fitnah. Nyau yang baik. Karena pekan dosa ide. Tapi apa juga bagaimana kita cari permasalahan lalu kita sampaikan kepada pimpinan secara bijak. Jak pegah tak gede. Nyan salah kan. Kayak mana? Nyan solusi lagi ji. Itu diplomasi mainnya. Hanya tamaeng dengan kekuatan. Diplomasi. Ya, jamaah yang mulia. Jadi oleh karenanya ilmu yang lebih habakan leju. Okay? Maka marilah kita menyikapi semua persoalan itu dengan kepala yang bijak. Dengan hati yang bersih, tidak ada dusta di antara kita. Yang jelas kita yo mendum ingin uri Islamnya bagi bancara Islam ini jaya, aman dunia akhirat. Seluruh dunia yo berhebat Islam. Tapi percayalah, di luar sana juga ada mungkin kita tidak tahu atau mungkin sengaja atau tidak sengaja juga tidak tahu. Maka kita harus berbaik sangka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari semua mara bahaya, termasuk bahaya-bahaya yang kita sampaikan. Yang bahaya saja, musibah dia. Yang terpegat musibah. Mudah-mudahan mengingat ni wate pika bengoh mata ora karai dibit. Takon tu kedai kopi pika itu atau halapu hana itu hana le kopi kabeh. Jadi eno mentang lebih dan kurang dua lagi mah hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.